Oke teman-teman, kita lanjut di bab yang ketiga ya teman-teman. Yaitu sikap terhadap otoritas. Yang tadi kan sebelumnya di bab yang tiga sudah dijelaskan sama Helm. Sekarang kita melanjutkan yang di bab tiga yang selanjutnya. Sikap terhadap otoritas. Oke, aku bacain ya. Dalam kehidupan ini, Allah mendelegasikan otoritasnya kepada manusia dan menempatkan para pemimpin. Di sini dikatakan otoritas rohani ya teman-teman. Untuk memberikan perlindungan baginya, Alkitab menyatakan bahwa semua otoritas berasal dari Allah. Otoritas merupakan salah satu bentuk perlindungan yang Allah berikan pada manusia. Otoritas tidak memiliki kelihatan tapi sangat nyata seperti sebuah payung perlindungan. Jadi perlindungan akan Anda nikmati selama Anda tetap berada di bawah otoritas melakukan sikap hati tunduk dan taat. Tapi ketika Anda mencoba keluar dari payung perlindungan Allah melalui sikap memberontak, maka musuh akan dengan mudah menyerang Anda. Firman Allah mengajarkan setiap orang yang percaya untuk tunduk dan taat kepada Allah, termasuk kepada orang-orang yang telah Allah tunjuk untuk menjadi wakilnya di dalam dunia. Jadi kita percaya bahwa setiap otoritas itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Mungkin di dalam keluarga juga otoritas rohani. Dan percaya juga kalian juga diberikan otoritas kepada member-member kalian itu juga adalah dari Tuhan. Dan gimana cara kita untuk kita ini tunduk dan taat? Karena saat kita mencoba untuk keluar akhirnya tadi dikatakan apa? Keluar dari perlindungannya Allah. Jadi kita di sini kita harus punya sikap hati yang gak memberontak ya teman-teman. Harus kayak ya taat dan tunduk. Itu pun juga belajar. Aku percaya saat kalian tunduk dan taat, anggota kalian juga akan tunduk dan taat dan belajar untuk bisa semakin lebih untuk mengenal Yesus. Berikut berikut ini ada 4 macam otoritas yang Allah tempatkan dalam kehidupan Anda. Yang pertama di keluarga ada orang tua ya teman-teman. Di masyarakat ada pemerintah, di kantor sekolah ada atasan atau guru, di gereja ada pemimpin rohani, dan peranan pemimpin dalam kehidupan kita semua. Pemimpin merupakan payung perlindungan dari Allah. Allah memakai pemimpin untuk memberikan arahan yang jelas bagi keputusan-keputusan dalam hidup Anda. Allah memakai pemimpin untuk mendewasakan dan membentuk karakter Anda. Dan gimana cara kita mempunyai sikap yang benar, yaitu yang pertama adalah tunduk. Ketundukan merupakan sikap hati yang dinyatakan dalam keputusan, bukan keterpaksaan, untuk menerima kepemimpinan dan memposisikan diri Anda dalam sebuah kepemimpinan. Yang kedua adalah taat. Ketaatan terhadap pemimpin yang ditunjukkan Allah dinyatakan dalam suatu tindakan atau perbuatan nyata. Ketaatan dibuktikan dengan tindakan melakukan perintah. Kedua hal ini bukanlah merupakan pilihan salah satu, tetapi Anda harus lakukan keduanya. Tentu saja ada batasan untuk ketaatan, yaitu firman Tuhan. Tapi tidak ada batasan untuk tunduk, sikap hati menghormati. Kapan Anda tetap tunduk dan taat kepada setiap pemimpin? Otoritas yang diberikan Allah kepada pemimpin dibatasi oleh firman Allah. Jika pemimpin memerintahkan sesuatu yang pada prinsipnya bertentangan dengan firman Allah, Anda punya alasan untuk tidak menaatinya. Tapi Anda harus tetap tunduk padanya karena penundukan merupakan sikap hati. Contoh misalnya pemimpin menyuruh Anda bunuh diri, Anda tidak boleh mentaatinya, atau tidak mengerjakan perintah tersebut. Ya jangan ya teman-teman, jangan dilakukan kalau kayak gitu. Tapi Anda tidak usah membenci atau membalasnya, tapi tunduk dan menghormati sesama, kayak menghargai, tetap dihormati ya teman-teman. Jangan percaya kayak seperti Daud ya, meskipun kayak mau dibunuh Saul, dia tetap menghormati, dia gak mau membalas membunuh, kayak gak mau membalas nyerang padahal dia punya kesempatan, tapi dia tetap taat, kayak menghormati, tetap menghormati, tetap respect. Bagaimana menghadapi pemimpin yang melakukan kesalahan? Yang pertama, jangan memberontak atau keluar dari otoritas. Bagaimanapun seorang pemimpin adalah seorang manusia yang bisa berbuat kesalahan. Jalur berkat Allah tetap melalui pemimpin yang Allah telah tunjuk. Dua, jangan menghakimi. Semua perkataan yang sia-sia dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bersyafatlah bagi pemimpin Anda dan janganlah menghakimi. Ketika koreksi dengan sikap tunduk, koreksi yang akan menjadi penghakiman bila sikap hati Anda salah. Jika Anda tidak bisa mengkoreksi, Anda bisa melibatkan pemimpin yang lebih senior untuk menangani. Anda bisa belajar ketiga hal tersebut dalam kehidupan Daud, bagaimana sikap Daud kepada Saul. Dan
ada resikonya juga akibat tidak tunduk dan tidak taat, tidak ada perlindungan dari Allah dalam aspek-aspek kehidupan. A. Pertama, mudah diserang iblis. B. Keluar dari berkat Allah. Yang kedua, tidak ada pertumbuhan iman menjadi bobrok, tidak tahan uji, dan tidak ada kemajuan yang nyata. Yang ketiga, tidak ada tuntunan yang jelas. Ketiga adalah etika pelayanan. Seorang sponsor yang melayani harus menjaga etika berikut. Etika hubungan. Tidak bergosip, menceritakan pada orang lain di luar jalur kepemimpinan baik secara lisan maupun tulisan tanpa seizin yang bersangkutan. Yang kedua, memiliki batasan yang sehat terhadap lawan jenis. Menghindari melakukan konseling atau melakukan aktivitas berdua dengan lawan jenis tanpa didampingi pihak ketiga. Ketiga, batasi sentuhan fisik dengan lawan jenis. Etika keuangan, tidak meminjam maupun meminjam uang dari kepada member atau anggota CG yang lain. Jika ada yang mengalami kesulitan keuangan atau Anda sendiri mengalaminya, komunikasi pada CGL. Jangan utang-utang di CG ya teman-teman. Memiliki manajemen keuangan pribadi yang sehat. 3. Etika jabatan, tidak menggunakan otoritas yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Melakukan tugas dan pelayanan dalam batasan jam yang wajar. Jadi anggapannya kalian misalnya konseling orang jangan jam 2 malam, jam 1 malam, ketemuan di mana ya. Jangan gitulah. Setiap tidaknya kita tetap harus atur waktu ya teman-teman. Di kelas EGT ini kalian juga belajar ya teman-teman. Kalian pasti mendapatkan sesuatu, dapat hal yang mungkin pasti kalian belum tahu, akhirnya dapat sesuatu yang baru. Aku percaya kalian akan dipakai Tuhan lebih lagi, dan misalnya ada yang kurang jelas, maaf ya teman-teman. Kita juga belajar, dan juga di sini kalau ada yang belum jelas gak apa-apa bisa tanya aku, bisa hubungi aku atau Helen sendiri secara pribadi. Nanti kita berusaha untuk jelaskan ya, kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar dan bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Itu aja yang mau aku sampaikan. God bless you, selamat melayani, semangat jadi leader yang dipakai Tuhan, dan aku percaya ada hal-hal yang luar biasa yang akan disediakan bagi Tuhan saat kita melayani Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. God bless you.